Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman semua seputar Bitcoin karena aku lihat di komentarku di channel ini antusiasme teman-teman semua seputar Bitcoin lagi tinggi banget ya. Banyak pertanyaan yang masuk seputar cryptocurrency dan Bitcoin. Jadi seperti biasa aku akan coba jawab pertanyaan sebanyak mungkin dari teman-teman supaya ini bisa ngebantu teman-teman semua yang pengen berinvestasi di sini. Tapi sebelumnya aku bakal review dulu saat ini portofolioku udah mengalami peningkatan lagi. Kalau misal kamu lihat sekarang portofolioku ada di angka 651.029.793, tapi angkanya akan berubah terus sedikit demi sedikit. Kalau kita cek ke bagian wallet di sini, kamu bisa lihat ya, sekarang udah mengalami peningkatan lagi. Dari 24 hour terakhir portoku 617 juta, sekarang udah di 650 juta. Karena kenapa? Karena seperti yang teman-teman ketahui, sekarang narasi Bitcoin lagi bagus banget dan Bitcoin dalam beberapa saat ke depan aku cukup yakin kenaikan harganya bisa cukup signifikan. Nah, untuk portofolioku saat ini ada di Bitcoin sama Ethereum dikit ya teman. Aku cuman iseng beli Ethereum 1 juta, kemudian Bitcoin ada di 578.587.000 sekian. Dan sisanya pintu token ini tujuannya hanya untuk nge-stake. Dan pintu tokennya udah bertambah ya teman. Terakhir aku beli cuman 10.000, sekarang udah menjadi 10.100. Kemudian uangku kebanyakan aku masukin di pintu earn ini, dimana aku bisa mendapatkan passive income. Kalau kita buka ke bagian Bitcoin, nih kamu bisa lihat setiap harinya aku mendapatkan 139 Satoshi ya teman, atau 0,000000139 Bitcoin. Dan ini aku akan biarkan terus karena nanti dalam 1 tahun kan bisa dapat 5%. Kemudian harga Bitcoin juga udah menaik signifikan. Jadi itu bisa memperbesar returnku lagi ya. Jadi seperti itu ya teman. Makanya untuk portofolioku ini kalau misal aku nggak butuh-butuh banget, aku bakal diemin terus sampai nanti angkanya mungkin akan menembus 1 miliar lebih. Kita bakal lihat aja terus perjalanannya. Jadi bagi tonton yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video berikutnya dari aku ya. Oke, kita akan mulai menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama dari Kak Genre 711, kripto termasuk resiko tinggi bukan sih? Atau resiko sedang Kak? Untuk lebih mempermudah, aku akan menggunakan chart ini ya teman. Ini adalah chart yang sebenarnya ini aku bikin sendiri. Jadi kalau misal kamu lihat, di sini adalah semua instrumen aku urutkan berdasarkan risk dan returnnya. Dimana kalau misalnya yang paling kiri itu artinya returnnya rendah, risknya juga rendah. Yang paling kanan itu risknya paling tinggi, returnnya juga paling tinggi. Seperti yang kamu ketahui, yang namanya investasi itu return berbanding lurus dengan resiko ya men. Semakin tinggi resiko yang kamu ambil, otomatis returnnya bisa semakin tinggi. Tapi kalau misalnya kamu ambil investasi yang risikonya rendah-rendah aja, ya mungkin kamu nggak akan bisa menghasilkan return yang tinggi. Jadi low risk low return, high risk high return. Makanya kalau misalnya kamu lihat grafik ini, aku kira-kira urutin ya. Yang resikonya paling rendah menurut aku di deposito. Kemudian adalah RDPU, reksadana pasar uang. Itu juga mirip-mirip deposito, karena kalau misalnya kamu beli RDPU, dimasukinnya ke deposito juga. Kemudian SBN, menurut aku SBN ini super duper aman. Karena kenapa? Ya karena dijamin negara ya teman. Jadi kamu udah nggak mungkin kehilangan uang kamu. Berikutnya RDPT ini udah mulai masuk ke medium risk. Kenapa masuk medium risk? Karena diinvestasinya ke obligasi korporasi ya teman. Nah kemudian di sini ada RDS. RDS ini reksadana saham. Otomatis kalau reksadana saham resikonya lebih tinggi lagi. Tapi kalau misalnya ditanya sama saham, menurut aku saham lebih tinggi resikonya. Karena kalau saham kamu harus stock pick. Kalau misalnya RDS itu kan kamu tinggal meninggalkan uangmu ke manajer investasi, mereka yang investasiin sahamnya. Makanya kalau menurut aku pribadi, saham itu lebih tinggi lagi resikonya, dan ini sahamnya saham big cap ya teman. Kalau misalnya saham big cap itu saham seperti saham-saham besar kayak BBCA, BBRI dan sebagainya. Kalau sahamnya small cap itu bisa lebih beresiko dan lebih berbahaya lagi. Sebenarnya ada medium cap, ada small cap, tapi di sini aku masukin small cap aja. Kemudian di sini ada properti. Menurut aku sendiri properti sebenarnya ini tergantung dengan kemampuan kamu berinvestasi propertinya. Cuman bisa dibilang properti juga high risk. Properti itu harganya juga bisa turun ya teman. Tapi kalau misal kamu ngerti investasi properti, kamu udah tahu, kamu udah pemain lama di sana, kamu ngerti mana tanah yang dijual dengan harga miring, mana properti yang salah harga, mungkin kamu bisa memperbesar chance untuk kamu menang dalam investasi properti sehingga resikonya bisa diturunkan. Jadi sebenarnya ini sangat tergantung dengan skill. Ya sama aja seperti saham ya teman. Nah P2P lending ini juga menurut aku tergolong high risk. Apalagi P2P lendingnya yang konsumtif. Kalau misalnya yang produktif itu masih digunakan untuk kepentingan yang sifatnya produktif. Nah kemudian di sini saham small cap, dan yang paling terakhir adalah kripto, di mana kripto adalah yang resikonya paling tinggi, tapi returnnya juga bisa paling tinggi ya kan. Maka dari itu kalau misalnya kamu tanya di sini kripto termasuk resiko tinggi atau bukan, atau resiko sedang, jawabanku udah bukan resiko sedang lagi, tapi resikonya sangat tinggi. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen investasi di sini, saranku pribadi jangan masukin semua uang kamu. Kamu masukin sebagian dari uang kamu aja yang siap hilang di berapa. Contohnya kalau misal kamu punya 1 miliar, mungkin kamu hanya siap hilang di 100 juta. Ya udah kamu masukin di 100 juta aja
aja. Aku pribadi juga biasanya nggak mengalokasikan banyak di cryptocurrency, cuma karena kali ini narasinya lagi bagus banget, dan Bitcoin aku udah pelajari cukup dalam, dan aku cukup tahu kalau Bitcoin itu potensinya bakal kemana. Terus aku juga udah cukup melakukan perhitungan, dan aku udah masuk dari harga yang cukup lama, atau harga yang cukup bawah, maka dari itu aku bisa mendapatkan profit yang oke. Jadi bagi teman-teman yang baru mau masuk sekarang, kamu perlu pertimbangin dulu resikonya ya teman. Kamu perlu do your own research, pastikan itu sesuai dengan profil resiko kamu. Pengelolaan dananya juga dijaga, jangan menggunakan uang panas, hanya gunakan uang dingin. Nah, semoga ini bisa membantu ya buat Kak Genre. Berikutnya dari Kak Arya Rajasa 9338, mumpung masih single ya bro, jadi lebih berani take risk. Nah, ini bener banget ya teman. Kalau misalnya kamu masih seorang yang single, kamu lebih boleh untuk mengambil resiko. Terutama kalau misalnya kamu masih muda banget. Kalau misalnya kamu usianya masih belasan, wah itu bener-bener kamu boleh go all out, kamu boleh ambil resiko setinggi-tingginya. Apalagi kalau misalnya kamu udah usianya muda, terus kamu nggak ada tanggungan sama sekali. Katakan kalau misalnya kamu masih di early 20s, menurut aku pribadi juga kamu masih boleh ambil resiko. Kamu belum punya tanggungan, terus kamu juga hanya perlu membiayai diri sendiri, dan satu hal yang kamu punya aset termahal kamu adalah waktu ya. Kamu masih punya banyak banget waktu. Karena kenapa? Karena kalau misal kamu di awal kamu take risk, kamu ambil jatah gagalmu sebanyak-banyaknya, kamu gagal sebanyak mungkin. Kalau misalnya nanti kamu gagal pun, kamu masih punya banyak waktu untuk bisa recover. Katakan dari umur 19 kamu udah berjuang terus kamu sampai umur 24 gagal terus. Nah, karena kamu udah mencoba banyak hal, kamu gagalnya udah berkali-kali sampai kamu udah menghabisin jatah gagalmu, tiba-tiba kamu di umur 24 meledak dan karirnya melejit, terus di umur 27 kamu sukses banget. Nah, itu kamu masih punya banyak waktu banget untuk bisa recover dan membenarin semuanya ya teman. Maka dari itu, kalau misal kamu masih muda banget, masih single banget, nggak ada tanggungan apa-apa, kamu benar-benar boleh ambil resiko, kamu boleh take risk, karena kamu masih punya banyak banget waktu. Ini berbeda dengan orang-orang yang mungkin usianya udah lebih tinggi ya. Katakan kalau misal kamu di usia 35, usia 32, kamu udah punya anak 2, terus kamu udah punya istri. Kamu sebaiknya nggak mengambil jalan yang sangat tinggi resikonya. Kamu perlu melakukan hitung-hitungan berapa uang yang bisa kamu resikokan. Karena kenapa? Karena udah banyak banget tanggungan kamu. Kalau misalnya nanti kamu sampai mengambil suatu keputusan yang salah, terus menyebabkan kamu kehilangan semua dana kamu, apa yang bisa terjadi? Resikonya sangat berbahaya. Bisa-bisa nanti istri dan anak kamu jadi nggak bisa makan. Terus kamu harus minjem uang, kena bunga, pinjol, apa segala macam. Akhirnya nanti keuangannya bisa hancur. Maka dari itu, kalau misal kamu udah lebih berusia, otomatis jangan ambil resiko sebesar itu ya, men. Dan ini sebenarnya nggak berlaku hanya usia juga. Kalau misalnya kamu umur 20, tapi kamu tulang punggung keluarga, ya otomatis kamu juga sebaiknya lebih berhati-hati ya, men. Kamu mungkin boleh siapin dana darurat yang lebih tebal, biar safety netnya lebih banyak, sehingga resikonya bisa lebih terukur. Nah, semoga ini bisa membantu ya buat Kak Arya. Berikutnya dari Kak Dikit 6052, Kak, kapan kita bisa tahu ketika peak tinggi Bitcoin dan waktu yang tepat untuk kita jual Bitcoin? Nah, buat teman-teman semua yang sebenarnya nggak mau pusing seputar Bitcoin, aku punya cara yang paling mudah untuk kamu bisa ngeliat apakah kira-kira Bitcoin ini lagi tinggi atau enggak ya. Cara yang paling mudah adalah kamu boleh dengan cara ke Google, kemudian kamu ketik ini aja teman, kamu ketik Bitcoin Rainbow Chart. Nah, ini adalah satu chart, di mana chart ini adalah chart yang simple banget ya teman. Kalau misal kamu lihat chart ini sesimpel dia akan terus menggambarkan harga Bitcoin itu seperti apa. Dan kalau misal kamu lihat di chart ini, kamu bisa lihat ya, dari dulu Bitcoin ini gambarnya nggak pernah keluar dari chart ini, dimana ini adalah chart rainbow atau chart pelangi, warnanya juga beda-beda, dari warna biru, hijau, kuning, oranye, merah. Nah, kemudian di sini ada penjelasannya. Kalau misalnya biru itu artinya apa, hijau itu artinya apa, hijau muda apa. Intinya adalah kalau misalnya Bitcoin lagi berada di daerah ini, katakan warnanya masih hijau atau warnanya masih biru ini, artinya Bitcoin itu sedang harganya lagi murah. Terutama lagi di harga ini ya teman, yang biru ini basically a fire sale. Ini artinya Bitcoin lagi diskon gila-gilaan. Contohnya kalau misalnya di sini, mungkin sekitar bulan 10 tahun 2023. Nih kamu bisa lihat harga Bitcoin waktu itu di 26.000. Dan kalau misalnya kita lihat di chart itu, artinya Bitcoin itu lagi murah banget ya. Dimana itu lagi di warna kedua, artinya lagi buy, itu Bitcoin lagi rendah banget. Kemudian ini, kalau misalnya kita lihat pada tahun 2022, bulan 12, tanggal 20, kamu bisa lihat harga Bitcoin saat itu adalah 16.000. Kalau misalnya kita lihat di chartnya, itu artinya Bitcoin lagi diskon gila-gilaan. Makanya bagi kamu, kalau misalnya waktu itu kamu beli, terus kemudian kamu diemin aja, kamu hold sampai sekarang. Harganya itu udah berkali-kali lipat ya, men. Nah, sekarang kalau misal kamu lihat Bitcoin saat ini harganya di mana? Saat ini dia warnanya lagi di kuning ya. Kalau misal kamu lihat di sini, Bitcoin kan harganya saat ini per video ini dibuat
dapat kalau nggak salah sekitar 70 ribuan atau 1,1 M-an sekian ya teman. Nah, dengan kalau misalnya kita ngelihat grafik ini, kamu bisa lihat, kita bisa zoom aja, kita tinggal scroll ke bagian atas di sini. Nih, kamu bisa lihat ya, untuk saat ini Bitcoin itu lagi ada di warna kuning. Artinya apa? Hold. Kalau misalnya kamu lagi punya Bitcoin dalam posisi ini, sebaiknya ya kamu hold aja. Dan kalau misalnya kamu masih belum masuk, sebenarnya kalau misalnya di kuning ini masih belum terlalu mahal, kamu masih boleh beli. Istilahnya Bitcoin itu sekarang lagi di harga tengah ya, teman. Nggak tinggi-tinggi amat, nggak rendah-rendah amat. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya kapan saran yang baik untuk kita menjual, sebenarnya kamu boleh jual itu kalau misalnya nanti warnanya udah orange, sebenarnya itu udah lumayan banget ya. Kalau misalnya di sini kamu bisa lihat orange itu udah mulai ada pertanyaan, is this a bubble? Kemudian warna orange lebih gelap lagi yaitu FOMO. Nah, kalau misalnya merah ini udah artinya jual, kalau bisa jual. Dan yang terakhir ini udah maksimum bubble territory. Jadi kalau misalnya nanti sampai harganya di paling atas ini, yaitu artinya harganya udah kemahalan, kamu boleh lepas. Dan kalau misal kamu mau lihat nih pada saat Bitcoin halving nanti, harganya kalau yang warna merah itu bisa sampai 196.000 sampai 266.000 ya kan. Tapi kalau menurut aku pribadi mungkin kita nggak ke yang merah ujung lagi, tapi bisa aja kita ke yang warna oranye ataupun merah terang ini ya kan. Dan dimana kalau misal kita lihat, katakan di sini kita ambil tahunnya 2025. Di sini kita bakal ambil 2025 sesuai dengan game planku kan mungkin aku bakal jualnya di tahun 2025. Kalau semuanya bisa berjalan dengan lancar, aku akan jualnya di 2025. Kita bisa lihat kira-kira di Maret 2025. Nih, di 2025 Maret, kalau misalnya kita pengen jual di harga yang oranye-nya itu udah di angka 154.000 sampai 198.000. Kalau misalnya warna merah terang, itu hampir 200.000 ya kan. Jadi menurut aku pribadi, Bitcoin bisa harganya sampai ke 150.000. Kalau misalnya kita lihatnya menurut Rainbow Chart ini. Dan aku pribadi juga emang rencanaku mungkin akan jual di angkanya nanti kalau misalnya 150.000, mungkin aku akan mulai keluar perlahan demi perlahan. Selama harganya masih belum ke sana, ya mungkin aku akan nambah terus posisiku. Setiap kali ada gaji, setiap kali ada penghasilan, aku akan masukin Bitcoin terus selama harganya belum ke sana ya kan. Jadi buat teman-teman semua yang masih bingung, sebenarnya kamu boleh ngikutin Bitcoin Rainbow Chart ini aja. Ini yang paling simple ya. Dan kalau misalnya di sini ditanya kapan kita bisa tahu peak tertinggi Bitcoin, jawabannya adalah kita nggak bisa. Pada akhirnya kita nggak bisa tahu nanti peaknya itu bakal sampai berapa. Nanti pada saat 200.000 kan kita masih nggak tahu apakah bisa nanti ke 250.000, bisa ke 300.000, dan sebagainya. Dan pada akhirnya emang kita nggak bisa nebak ya kan. Jadi yang bisa kita lakukan ya hanya kita mungkin masuknya di harga yang lumayan rendah, kemudian nanti keluarnya setidaknya kita keluar di harga yang lebih tinggi. Kalau misal kamu ikutin video ini dari cukup lama, kamu udah ikutin, aku waktu itu belinya di harga 40 ribuan, mungkin kamu juga beli di harga 40 ribuan. Nah, kalau misal nanti kamu either jualnya di 150.000 atau kamu jual di 200.000, ya itu jawabannya ya kamu tetap untung ya kan. Cuman bedanya untungnya berapa aja. Tapi kalau misalnya tanya apakah untung, ya jawabannya sebenarnya pasti untung ya kan. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kapan kita bisa tahu Bitcoin peaknya di mana? Jawabannya kita nggak tahu peaknya. Yang bisa kita lakukan hanya kita beli harga rendah, kita jual di harga yang lebih tinggi supaya setidaknya kita mendapatkan profit ya kan. Nah, semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, aku bakal jawab di video-video berikutnya lagi supaya nggak panjangan. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!